Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semua yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan awal ini kita bisa memulai kegiatan belajar rutin qiraah asyrah. Alhamdulillah. Di sini saya sebagai pemateri atas nama Syamsul Ibad akan menjelaskan tentang qiraah, ya. Tentang qiraah, terutama qiraatul asyrah. Ilmu qiraah itu ada macam-macam, ada yang qiraah sab'ah, ada yang qiraah asyrah. Ada yang qiraah asyrah min tariqi Thayyibatun Nashr ada. Jadi yang kita pelajari qiraah asyrah ini mengikuti min tariqai asyatibiyah wad durrah, ya. Jadi yang kita pelajari nanti mengikuti dua thariqah syatibiyah dan durrah, ya. Ada juga yang dinamakan qiraah arba'ata asyr, ya, qiraah 14 itu juga ada. Tapi itu belum sah, ya, belum sah, enggak sah dianggap ilmu qiraah yang 4 tambahan itu enggak sah dianggap, enggak bisa dipraktekkan, ya, enggak bisa dipraktekkan, enggak bisa diaplikasikan dalam pembacaan Al-Quran setiap hari, itu nggak bisa karena ada beberapa alasan. Saya nggak akan membahas terlalu jauh. Di sini akan saya bahas tentang pengertian dari qiraatul asyrah sendiri, ya. Kalau kita sering mendengar ada yang namanya qiraah sab'ah, ya, ada yang namanya qiraah sab'ah. Tapi di sini kita belajar qiraah asyrah, ya. Orang-orang menyebutkan bahwa qiraah sab'ah itu qiraahnya Imam 7, ya. Sedangkan qiraah asyrah itu qiraah Imam 10, ya. Pengertian ini enggak selamanya salah karena emang sesuai dengan namanya, ya. Qiraah sab'ah qiraahnya Imam 7, qiraah asyrah qiraahnya Imam 10. Tapi dalam pengertian secara teori menurut ulama salaf dan di dalam kitabnya, ya, di dalam kitab-kitab qiraah, ilmu qiraah, itu qiraah sab'ah itu sudah ada sebelum para imam-imam qiraah itu lahir. Jadi sudah ada pada zaman Rasulullah ketika Al-Qur'an turun, itu sudah ada namanya qiraah sab'ah. Itu sudah ada penyebutan itu. Sedangkan qiraah asyrah itu qiraah 10 yang mutawatir, ya. Qiraah 10 yang mutawatir. Jadi ilmu qiraah itu yang ada 10, ya, aslinya ada 10. Ada 10 yang mutawatir, itu berdasarkan seleksi yang ketat dari para ulama-ulama qiraah. Ada penyeleksinya juga ada. Itu ketemu 10 imam qiraah. Ini semuanya bacaannya mutawatir. Saya nggak akan terlalu banyak membahas tentang sejarah-sejarah ilmu qiraah. Nanti teman-teman semuanya bisa browsing banyak itu, ya, tentang sejarahnya imam qiraah. Begitu juga teman-teman bisa membaca buku juga tentang ilmu qiraah atau membeli kitabnya. Itu lebih banyak di situ teori yang membahas tentang sejarahnya ilmu qiraah, ya. Di sini saya langsung masuk ke teori, ya. Saya langsung masuk ke teori. Saya akan menjelaskan tentang nama-nama imam qiraah asyrah. Di sini ada 10. Yang pertama adalah Imam Nafi'. Ini berasal dari Madinah. Rawinya Qalun dan Warsh. Yang kedua
Imam Ibnu Katsir dari Makkah, rawinya Al-Bazzi dan Kumbul. Yang ketiga Abu Amrin dari Basrah, rawinya Susi dan Duri Abu Amrin. Yang keempat Ibnu Amir dari Syam, rawinya Hisham dan Ibnu Dzakwan. Nomor 5 Imam Ashim dari Kufah, rawinya Syu'bah dan Hafiz. Nomor 6 Imam Hamzah dari Kufah, rawinya Khalaf dan Khalad. Nomor 7 Imam Al-Kisai dari Kufah, rawinya Abu Haris Al-Laisi dan Duri Al-Kisai. Nomor 8 Abu Ja'far dari Madinah, rawinya Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Nomor 9 Imam Ya'qub dari Basrah, rawinya Ruwais dan Rauh. Nomor 10 Khalaf Al-Ashir, rawinya Ishaq dan Idris. Yang termasuk dari thoriqahnya Imam Syatibi itu mulai Imam Nafi' sampai Imam Al-Kisai itu mengikuti thoriqah Syatibiyah, ya. Yang nomor 8 sampai nomor 10 mulai Abu Ja'far, Imam Ya'qub dan Khalaf Al-Ashir itu mengikuti thoriqah Durrah, ya. Paham ya di sini ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu tentang teori dan praktek dari masing-masing imam dan rawi. Tentunya nanti yang akan kita bahas adalah Imam Nafi' terlebih dahulu, rawi dari Qalun dan Warsh. Seterusnya, ya, sampai ini berurutan ya, cara membacanya juga berurutan, mulai Qalun, Warsh sampai seterusnya. Jadi bacanya qiraah itu juga harus berurutan sesuai dengan nama imam dan rawi yang kita yang kita pelajari ini. Jadi itu harus berurutan. Nanti di dalam pembelajaran ilmu qiraah itu juga ada yang namanya usulul qaidah dan farsyul kalimat. Usulul qaidah itu adalah teori-teori dasar atau teori-teori yang dimiliki oleh masing-masing imam dan rawi. Itu usul qaidah. Biasanya cara denger itu ya, cara kita bisa mengetahui usul qaidah dan fasul kalimat itu sangat mudah. Kalau usul qaidah itu biasanya dibukukan secara teorinya. Sebenarnya ada teorinya mulai dari Imam Qalun sampai Imam Idris itu ada. Kalau farsul kalimat biasanya itu dibukukan bersamaan dengan mushaf Al-Qur'an, bersamaan dengan mushaf qiraah. Biasanya mushaf qiraah itu tengahnya ada Al-Qur'annya, ya, Al-Qur'an pojok itu ya. Nanti sebelahnya Al-Qur'an tadi itu kan biasanya kalau Qur'an itu ada terjemah atau ada tafsirnya. Biasanya kalau mushaf qiraah itu sebelahnya ada penjelasan tentang farsul kalimat. Jadi masing-masing imam dan rawi itu punya bacaan sendiri-sendiri, itu ada di sebelahnya Al-Qur'an tadi. Itu mushaf qiraah. Ya. Nanti akan kita pelajari bersama tentang pengertian dari masing-masing imam dan rawi. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Semangat dalam belajar. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.